Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu di tanggal 4 ini, 4 September ya, kurang lebih kita bisa menghitung beberapa hari lagi. Dan saya akan coba buatkan judul untuk menjadi sekaligus menjawab pertanyaan, apakah tol Cijago ini sudah selesai dan apakah Cijago ini sudah siap diresmikan? Maka jawaban untuk di hari ini, agar tidak menjadi bahan dari para penonton atau para pemirsa yang menjadi salah paham gitu ya, atas informasi-informasi terkini, yang jelas perlu saya sampaikan adalah Cijago 3, kalau kita melihat hari ini itu masih belum bisa diresmikan hari ini. Nah, jawabannya itu. Lalu belum selesai juga hari ini. Artinya belum selesai itu adalah masih ada hasil perbaikan atas kegiatan-kegiatan WLF kemarin. Nah, itu yang perlu dipahami oleh para pemirsa. Jadi jalan tol yang sedang kita saksikan ini, yang setiap hari kita pantau, belumlah 100% sempurna. Dan apa saja yang belum sempurnanya akan coba saya sampaikan pada video hari ini. Artinya apa yang masih dalam proses penyempurnaan, agar saat dibuka atau saat diresmikan Cijago 3 ini memang sudah siap untuk digunakan. Bagi yang ingin tahu, maka saya persilakan untuk menyimak sampai dengan habis ya, karena saya coba buatkan dengan videonya agar semua lebih jelas lagi untuk bisa melihat secara langsung. Yang pertama ya, untuk meskipun di area ini bukan bagian jalan tol, tapi adanya lampu merah juga menjadi salah satu hal yang akan dipertimbangkan untuk peresmian, dan ini masih terus dilakukan sampai hari ini. Kita belum melihat adanya lampu merah. Itu satu. Lalu yang kedua, sambil kita melihat ke arah gerbang tol Limo. Di sini ada gerbang tol Limo 1, gerbang tol Limo 2, gerbang tol Limo utama. Yang transaksinya itu ada beberapa ruas tol juga. Artinya ada integrasi tarif tol. Ada di sini bukan hanya untuk tol Cijago saja. Maka dalam pekan ini, informasi yang saya dapatkan, akan ada proses yang namanya pengujian integrasi tarif. Jadi uji coba menggunakan, misalkan masuk dari gerbang tol Limo 1 sampai ke tol ruas tol lainnya. Apakah integrasi ini sudah mulai terbaca? Apakah misalkan saat menggunakan atau menggunakan tol e-tol ya, menggunakan e-tol dilakukan di gerbang tol Limo 1 ataupun di Limo 2 ataupun di Limo utama, apakah nanti sudah bisa terbaca dan bisa terbayar di ruas tol lainnya gitu. Nah, itu dilakukan pada pekan ini gitu. Itu adalah juga termasuk yang salah satu hal yang dikerjakan untuk penyempurnaan sebelum diresmikan. Jadi bagi para pengguna jalan, saya sekaligus mengedukasi juga, mungkin sebelumnya tidak mengetahui bagaimana proses yang berjalan. Nah, sekarang saya bantu untuk menjelaskan ya, kira-kira bagaimanakah proses tol Cijago 3 ini yang saat ini sedang berjalan. Jadi masih ada hal-hal yang dipersiapkan untuk disempurnakan. Jadi bukan lagi pembandingnya itu salah gitu ya. Kalau ada orang yang bilang, kok ini nggak kayak 3A, kok ini nggak kayak Cimanggis Cibitung seksi 2A gitu ya, yang nggak bisa dibandingin, itu berbeda ya. 2A sama 3A itu sama-sama yang bisa langsung difungsionalkan. Nah, Cijago 3 ini adalah ruas tol Cijago yang akan selesai seluruhnya. Nanti akan diresmikan, yang artinya akan terhubung dengan ruas tol lain. Meskipun ini adalah merupakan bagian dari jaringan tol Jakarta Outer Ring Road 2, yang perlu dipahami adalah pembangunan ruas tolnya ini berbeda. Dikelola tolnya juga oleh ruas tol atau pengelola tol yang berbeda. Nah, nanti begitu diresmikan, bukan cuma ini aja yang diresmikan, tapi tol Serpong Cinere seksi 2 ya, juga nantinya akan segera diresmikan berbarengan dengan
Tol Cijago 3. Dan sekali lagi, jadi bagi informasinya, gerbang tol Lima Utama ini juga nantinya akan segera dilakukan pengujian integrasi tarif. Apakah saat nantinya kita, sebelum kita langsung ya untuk melakukan tapping di dalam area gerbang tol Lima Utama, maka akan diuji coba oleh tim-tim terkait untuk membuktikan apakah integrasi tarif ini sudah berjalan atau masih ada yang mungkin belum terhubung gitu ya. Nah, ini juga sebagai gambaran, yang kemarin juga di bagian ini masih ada perbaikan. Cijago 3 juga masih ada perbaikan yang semacam ini, perbaikan rigid namanya ya. Ini adalah perbaikan rigid pavement. Nah, jadi kurang lebih masih ada perbaikan. Jadi untuk menjawab apakah tol Cijago 3 ini sudah selesai dan sudah siap digunakan, maka belum kalau untuk hari ini. Dan Pak Alfiandra sudah menjelaskan dengan sangat rinci bahwa timelinenya masih ada sampai pertengahan September 2023. Dan itu masih sesuai dengan timeline yang dibuat gitu ya. Jadi sekali lagi untuk informasinya yang bisa saya sampaikan, kalau masih ada yang bertanya gitu ya, kenapa ini belum dibuka juga gitu ya, semuanya masih ada tahapan-tahapan yang dikerjakan. Dan itu semuanya adalah untuk pengguna jalan juga. Kalau tidak dilakukan pengujian ini, maka kalau misalkan nanti tidak terbaca tarif e-tolnya, tiba-tiba harus bayar 2 kali lipat denda, kan itu juga merugikan pengguna jalan tol. Makanya harus dipastikan betul apakah integrasi tarif ini sudah benar-benar terhubung, sudah benar-benar bisa dilakukan. Meskipun ada beberapa orang yang menyampaikan bahwa tenang aja Mas Fajar, pokoknya masuk gerbang tol ini keluar sana tuh sudah urusannya pihak-pihak sana. Tapi ternyata kan semua itu juga harus dipersiapkan, ada tahapan-tahapannya, tidak mungkin semudah membalikkan tangan begitu ya. Dan itu akan dilakukan di pekan ini, diuji coba. Setelah kemarin saya mendapatkan kabar di pekan kemarin sudah diuji coba dengan alat tol yang di satu tempat gitu ya. Maka itu sudah bisa. Tapi apakah di lapangannya, artinya coba langsung ini, apakah nanti memang sudah terbaca atau belum? Nah, itu yang akan dilakukan percobaannya pada pekan ini. Nah, nanti kita nantikan nih ya, kita menjelang tanggal 13 September. Jadi informasinya kan netizen sendiri juga sudah menulis di kolom komentar, para pemirsa sendiri sudah menulis di kolom komentar tanggal 13 September. Kalau saya sih tidak berani menyampaikan ya. Karena namanya jadwal presiden ya, kita nantikan aja lah. Kalau menurut saya yang penting persiapan di sininya memang sudah selesai, maka tinggal nunggu presiden ya, tunggu presiden gitu kan. Nah, yang penting kita pantau hari ini adalah masih dalam proses persiapan, pematangan, persiapan koordinasi, persiapan integrasinya sebelum nantinya digunakan tol Cijago 3 ini. Nah, ini gerbang tol 52 ya. Oke. Nah, sekarang kita menuju ke arah Krukut. Di Krukut juga masih ada pekerjaan. Di bagi yang penasaran, apalagi yang belum selesai ya, yang dilihat jangan cuma ini doang ya, ruas tolnya juga panjang sampai ke Krukut. Nah, ini adalah bagian saya untuk melakukan edukasi terhadap apa yang sudah saya lakukan peliputan ya. Kalau memang dari pemirsanya sudah menerima ya alhamdulillah, berarti apa yang saya usahakan selama ini penyampaian informasinya maka sampai kepada para pemirsa semua. Tapi kalau memang sudah udah pakai harusnya, wajibnya, wah udah kayak gitu-gitu udahlah, nggak perlu saya jawab ya. Harusnya nih udah dibuka lah, udah pakai gitu-gituan dah, udahlah. Saya tinggal aja yang udah begitu-gitu nih. Karena itu udah bukan lagi udah sulit kita untuk ngasih tahu, karena nanti jatuhnya malah debat ya, debat yang tidak berarti. Yang jelas tugas saya sudah selesai, menyampaikan informasinya terus menerus sampai memang
Cijago 3-nya sudah siap dioperasikan atau difungsionalkan atau siap diresmikan. Pertanyaan-pertanyaan itu juga sudah kita tanyakan ke Pak Alfiandra, dan beberapa kebijakannya itu langsung dari pemerintah pusat, bukan dari pengelola jalan tol. Oke, sekarang kita naik, dipantau juga di bagian bawah masih ada pekerjaan-pekerjaan di bawah sana. Sekarang kita akan naikkan, ini adalah bagian dari Simpang Susun Krukut, pemirsa. Ada gerbang tol Krukut 2. Di gerbang tol Krukut 2 di sini ada rem 2 dengan rem 7. Kemarin terakhir lampunya kita saksikan sama-sama, di lampunya itu belum menyala. Maka itu juga termasuk yang nantinya harus dipersiapkan sebelum diresmikan. Karena lampu itu juga termasuk kebutuhan jalan tol. Lalu di bagian sini juga masih ada pekerjaan rigid ya, di rem 7. Nah, ini tinggal menunggu perkenasan seharusnya. Nah ya, betul ya. Tuh, perkenasannya semua sudah dilakukan, sudah di rigid semua. Namun kita tinggal menunggu atau menanti pekerjaan rigidnya itu selesai, perkerasannya sempurna, barulah kita bisa gunakan. Untuk lainnya kemarin kita sudah saksikan juga lampu-lampu mana yang memang belum menyala. Bagi yang mungkin ketinggalan bisa saksikan dulu video sebelumnya, dimana saya sudah mengambil video di malam hari. Lalu pertanyaan-pertanyaan lain, misalkan seputar gerbang tol Krukut 4 ya. Kapan gerbang tol Krukut 4 juga akan dibuka? Sudah dijawab oleh Pak Alfiandra juga. Jadi bagi yang masih bertanya itu bisa diputar atau disaksikan kembali wawancara saya dengan Pak Alfiandra. Kenapa sih kalau ditanya itu saya jawabnya harus nonton dulu? Ya iyalah, saya itu bertanya ke pengelola jalan tol yang sudah menyiapkan waktunya untuk diwawancara. Maka saya sekarang berhak menuntut para pemirsa, kalau memang ingin tahu, maka apa waktu yang sudah diberikan oleh mereka, kita hargai dengan mendengarkan jawabannya langsung di video ini gitu ya. Jadi dengan adanya saling menghargai, maka kita semua menjadi enak gitu ya. Jadi bukan berarti saya tidak mau jawab, tapi pertanyaan itu sudah saya tanyakan langsung ke pengelola jalan tol, dan pengelola jalan tol sudah bersedia bahkan juga menjawab pertanyaan tersebut. Jadi tinggal didengarkan kembali seputar pertanyaannya yang sudah ditayangkan di FMLI Channel. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sekali lagi, ini adalah bukan detik-detik ya, hari demi hari menuju hari terakhir kita menuju ke peresmian Jalan Tol Cinere Jagorawi Seksi 3. Kalau tanggal 13 ini benar, maka kurang lebih sekitar 9 hari lagi menuju ke tanggal 13, maka kita akan ke peresmian Tol Cinere Jagorawi Seksi 3. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala supportnya, dukungannya, yang sudah menekan tombol subscribe, like, dan share-nya. Terima kasih juga yang sudah mendukung langsung, yang mengirimkan super chat, super thanks dengan super stikernya. Semoga rezekinya semakin berlimpah penuh berkah lagi. Kita ketemu lagi di video drone tol Cijago terbaru ataupun progres tol JOR 2 terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.